Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan min usuli aqidati ahlussunnah wal jamaah. Al-aslu ar-rabi'. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mu'allif hafizahullah ta'ala, al-aslu ar-rabi', pokok yang keempat. Pokok yang keempat. Yang tiga masih ingat Mas Umar? Satu, dua, tiga. Anggir pokoknya sing judul paling dhuwur ku dihafal telu iku tok kok lali. Satu, dua, tiga kan udah. Mas Hedi. Yang kedua, iman itu berupa perkataan, keyakinan, perkataan, amalan dan keyakinan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. yang ketiga, Tidak mengkafirkan seorang pun dari manusia. Pelaku dosa besar. itu tiga Mas Umar ya. Sekarang yang keempat, wujubu ta'ati wulati umuril muslimina ma lam ya'muru bimaksiatin. Wajibnya taat ulati umuril muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, ma lam ya'muru bimaksiatin, selama pemimpin kaum muslimin tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Waalaikumsalam. Kalau di negara kita taat kepada presiden, pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Wa min usuli ahli sunnati wal jannati wujubu ta'ati wulati umuril muslimina, dan termasuk pokok asal akidah ahli sunnah wal jamaah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin malam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Fa'idha amaru, apabila amaru mereka memerintahkan, mereka pemimpin kaum muslimin, bimaksiatin, untuk berbuat maksiat, fala tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh ta'atuhum, mentaati mereka, fiha, pada kemaksiatan tersebut. Wa tabqa ta'atuhum, dan ketaatan kepada mereka tetap bil ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik, fi ghairiha, pada selain perkara yang maksiat tersebut. Jadi perintah dari pemimpin kaum muslimin ada yang kadang ada yang maksiat, ada yang baik. Yang maksiat tidak wajib ditaati, yang baik wajib tetap ditaati. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai amalan pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasula, dan taatilah ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan
pemimpin-pemimpin kalian. Jadi lafadz ulil amri minkum tidak disebutkan lafadz atiu. Lafadz Allah dan lafadz Rasul disebutkan sebelumnya, itu ada atiullah wa atiur Rasul. Wa ulil amri tidak disebutkan lafadz wa atiu. Paham sampai sini ya? Ulil amri minkum di situ kan tidak ada lafadz atiu. Kapan taat kepada mereka? Jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qaulin Nabi alaihi salatu wasalam, atofnya ke biqaulihi ta'ala, wa qaulin Nabi alaihi salatu wasalam. Atofnya agak jauh ya. Wa qaulin Nabi alaihi salatu wasalam, usikum, aku mewasiatkan kepada kalian. Failnya mana ini? Usikum. Apain? Failnya mukhatab. Enggak. Aku wasiatkan kepada kalian. Iya, nah, terus Mas Alvin, domir mustatir takdiruhu ana. Ada lafadz ana, tapi mustatir tidak. Ya, Waalaikumsalam. Mustatir tidak dinampakkan. Kumnya di situ sebagai maf'ulun bi. Domir apa namanya? Domir. Iya, bersambung, kan ada rofa ada nasab. Domir nasab muttasil. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa, Mas Umar? Takwa saben Jumat diwelingi para khotib lho. Sudah, Mas Haris. Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu secara umum seperti itu. Oke, takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu at-taqwa. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Pengertian secara lengkapnya, anta malabi amalin ala nurin minallah, engkau beramal dengan suatu amalan di atas ilmu dari Allah, engkau mengharap pahalanya Allah. Wa anta tsruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin, di atas ilmu dari Allah, takhafu iqaballah, dan karena engkau takut siksanya Allah. Itu makna takwa yang disebutkan oleh Tolak Ibnu Habib. Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wat taati, dan untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Budak itu tidak berhak untuk mendapatkan kepemimpinan. Meskipun pemimpin itu mengambil harta kita dan memukul punggung kita, kita wajib taat kepada mereka. Wa inna akhadha malaka wa daraba dhahrak, meskipun dia pemimpin mengambil harta kita dan memukul punggung kita, kita wajib taat kepada
mereka, pada pemimpin kaum muslimin. Wa yarawna, dan mereka berpendapat, maksudnya mereka siapa ini? Ahlus sunnah. Mereka berpendapat anna maksiatal amiri, sesungguhnya bermaksiat kepada pemimpin al-muslimi, pemimpin muslim, maksiatun, adalah suatu kemaksiatan lir rasul, kepada ar-rasul alaihi salatu wasalam, amalan biqaulihi, sebagai pengamalan pelaksanaan dari sabda beliau alaihi salatu wasalam, mayyuti il amiro faqad ata'ani, man siapa saja yuti il amiro, mentaati pemimpin, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaati aku, waman asani, waman aso al amiro faqad asani, dan siapa saja yang bermaksiat kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Ma yuti'il amiro, yuti'il amiro ini fi'il madhinya apa Pak Muin? Yuti, ma yuti'il amiro, ta'ah, Mas Haris, Mas Alpin, atau A, bawahnya itu kan ada mayyuti lamiro fakot atau ani, asalnya to'a, to alif ain, ada huruf ilatnya di tengah, kemarin namanya apa? Ajwaf. Terus ikut timbangan af'ala, jadi ato'a yuti'u. Yang mana? Yuti ini. Iya kan, ya-nya kan sukun, yuti'u, terus kan ada a-nya disukun juga, ada man itu, jadi kalah huruf ilati. Wa may yuti'il amira, siapa saja yang taat kepada al-amira faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man asa, fil apa? Fil madhi, huruf ilati di akhir nakis. Al-amira, fa'ilnya mana asa? Mas Haris. Domir mustatir, terus kembali ke depannya, ke man, domir mustatir takdiruhu, kembali ke man. Waman asa al amira, amira maf'ulun bih, dan siapa saja yang bermaksiat kepada al-amir, kepada pemimpin, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Qad masuk kepada fi'il madhi, Mas Hedi. Fungsinya apa? Ada dua, taukid sama taukid sama takrib. Taukid sama takrib, kayak orang komat itu loh. Qad mati sholat, sungguh sholat sangat dekat akan ditegakkan. Qad aflahal mu'minun, takrib takkid apa taukid, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari',
Mas Alvin? Taklil sama taklil sama taksir ya? Ya. Taklil contohnya qad yasduku al-kadzabun. Kadang-kadang jujur seorang pendusta. Jarang ya? Taklil. Mayuti al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani wa yarawna as-salata khalfahum. Dan mereka orang-orang Ahlussunnah memandang boleh salat khalfahum. Kenapa khalfa, Pak Muin? Di belakang artinya darab. Ya, darab. Dan mereka memperbolehkan sholat di belakang mereka amir, pemimpin kaum muslimin, wal jihad ma'ahum bersama mereka, wad doa alahum mendoakan kebaikan. Kalau doa ala mananya mendoakan kejelekan. Jadi beda huruf jar wae beda maknane ya. Wa doa ulahum mendoakan kebaikan kepada mereka bisolahi supaya urusan mereka para pemimpin kaum muslimin itu baik, wal istiqomati dan supaya bisa istiqomah, wa munasohatihim dan juga dengan menasihati mereka, menasihati pemimpin kaum muslimin carane dengan berhadapan empat mata, bukan dengan cara turun ke jalan melakukan demo. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Al-aslu al-khamis, pokok yang kelima. Waalaikumsalam. Pokok yang kelima, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimina idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Tahrimul khuruj, haramnya keluar ala wulati umuril muslimin, keluar dari pemimpin kaum muslimin, artinya tidak boleh memberontak. Idza jika irtakabu mereka melakukan mukhalafatan suatu penyelisihan dunal kufri, selain penyelisihan tersebut di bawah kekufuran. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan termasuk usulnya ahli sunnah tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin, diharamkannya keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin idza irtakabu jika mereka melakukan mukhalafatan satu penyelisihan dunal kufri di bawah kekufuran. Li amrihi alaihi salatu wasalam, karena perintah beliau alaihi salatu wasalam, bi ta'atihim untuk mentaati mereka, fi ghairi maksiatin pada perkara yang bukan maksiat, malam yahsul minhum kufru bawahin, selama tidak terhasilkan, tidak terjadi pada mereka itu suatu kekufuran yang sangat jelas. Bikhilafil mu'tazilati, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah, alladzina yujibuna al-khuruja, mereka itu mewajibkan, mengharuskan al-khuruj, keluar, alal a'immati, atas pemimpin-pemimpin kaum muslimin, idza irtakabu syai'an, jika mereka pemimpin kaum muslimin melakukan syai'an, satu saja penyelisihan, sesuatu minal kabair, dari dosa-dosa besar,
walau lam yakun kufron, meskipun dosa besar tersebut bukan suatu kekufuran. Wa ya'tabiruna hadza, dan mereka menganggap, yakni orang-orang Mu'tazilah, minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan mereka menganggap keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang Mu'tazilah menganggap keluar ketaatan dari pemimpin kaum muslimin adalah suatu amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal waqi'u, dan yang sebenarnya, anna amalal mu'tazilati hadza, sungguh perbuatan orang-orang Mu'tazilah ini wa a'dzamul munkar, adalah kemungkaran yang paling besar. Lima yatarattabu alaihi, karena ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengannya, min makhatira azimatin, dari bahaya-bahaya yang besar, minal fawdo, baik berupa kekacauan, wa fasadil amri, dan rusaknya urusan, wa ikhtilafil kalimati, dan berbedanya kalimat, kaum muslimin berselisih, wa tasallutil ada, dan musuh-musuh itu akan berkuasa. Jadi bagaimanapun selama pemimpin masih muslim, kalau mukhalafahnya itu tidak sampai ke kufuran, kita diwajibkan taat kepada mereka, tidak boleh keluar ketaatan dari mereka. Al-aslu sadis, nyantol lagi Mas Aris, dua pokok ini tadi paham enggak? Coba ulangi. Ya, yang kelima, haram keluar dari ketaatan kepada pemerintah apabila perbuatannya itu tidak tanpa kekufuran. di bawah kekufuran. Apabila perbuatan pemerintah itu di bawah kekufuran, Mukhalafahnya itu di bawah kekufuran, wajib tetap taat kepada mereka. Kemudian asal yang keenam, Mas Hedi baca. Di depan itu di domah dulu, pokoknya di depan itu. Mbah apa sampean kari. Wa alsinatihim di ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama wasofahumullahi fa'il wasofahumullahi bidzalika fi qaulihi ta'ala lima dzakara asna wa asna alaihim qala ta'ala
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla ahadu Uhudin dhahaba ma balago maja ahdahum wala tasib khilafan lil mubtadi'ati minar rafidati wa khawarijil ladina yasabuna lisohabati wa yaduna farjo'alahum wa yarku ahli sunnati anal khalifati ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr summa Umar summa Utsmanu summa Ali radhiyallahu anhum ajma'ina fa'ala ta'ana fi khilafati wahidin minal ulai fa huwa dola minal khimari ahlihi limukhalafatihi mukhalafatihin nasi wal ajma'i ala khilafati ulai ala hada tartibi. Al-aslu asadis, pokok yang keenam, salamatu qulubihim wa al-sinatihim, selamatnya hati-hati mereka Ahlus Sunnah wa al-sinatihim, dan selamatnya lisan-lisan mereka li ashabi Rasulillah alaihi salatu wasalam, kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemarin sudah disebutkan sahabat itu apa, Mas Umar? Sahabat ialah yang hidup di masa Rasulullah dan mati dalam ketaatan, pada keimanan. Bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas Islam. Li ashabi Rasulillah alaihi salatu wasalam, selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan termasuk pondasi pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim, adalah selamatnya hati-hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka li ashabir Rasulillah alaihi salatu wasallam, kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kama sebagaimana wasofahumullahu, sebagaimana Allah telah mensifati mereka. Wasofa huruf ilahnya di depan namanya apa? Misal kama wasofahumullahu bidzalika fi qauli, sebagaimana Allah telah mensifati dalam perkara tersebut dengan ucapannya ta'ala, lamma dzakara al muhajirina, ketika dzakara
Fa'ilnya mana dzakara? Dhamir mustatir takdiru wa kembali ke Allah. Ketika Allah menyebutkan al-muhajirina wal ansar, kenapa? Atau ke al-muhajirin. Kemarin disebutkan al-muhajirin sama ansor, lebih utama muhajirin, kenapa? Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu lebih dahulu. Terus yang kedua, enggak. Apa Mas Alvin? Pertolongan dan hijrah. Orang-orang muhajirin mereka melakukan dua perkara, hijrah dan pertolongan kepada agama Islam. Orang-orang ansor melakukan satu saja, yaitu pertolongan. Wa asna alaihim, dan Allah telah memuji atas mereka. Qala ta'ala, Allah mengatakan walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang ja'u mereka datang mim ba'dihim setelah mereka. Ini ayat sebelumnya itu menyebutkan tentang al-muhajirin dan al-ansor. Setelah mereka orang-orang muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka mengatakan Rabbana. Kenapa kok Rabbana? Pamuin. Mas Alvin. Menada. Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah lana bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang saudara-saudara kami telah mendahului kami, sabaquna, yang mereka telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan ya Allah fi qulubina, dalam hati-hati kami, hillan, kedengkian, lilladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau Raufur Rahim, sesungguhnya engkau Raufur Rahim, Maha Penyantun dan Ar-Rahim. Raufur Rahim itu kalau bacaan tajwid bacaan apa Mas Aris? Raufur Rahim, tanwin ketemu ra. Lah nek maca Al-Qur'an piye? Tapi ngerti macane lali hukume jenenge. Hebat. Mas Dedi, Mas Anam, Raufur Rahim, kan ada tanwin, Raufun Rahim. Tanwin dimasukkan ke ro, bacanya benar, tapi hukumnya namanya apa? Ya, idgham bila guna. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada dua, lam dan ra. Idgham bila guna tanpa berdengung. Yang biguna ada berapa huruf Mas Alvin? Ada 4. Apa saja? Yanmu, ya nun, memang. Ya Mas Haris, idgham bila guna, iso maca tapi hukume lali. Kira-kira entuk ora ya? Boleh. Boleh ya, bacaannya bener. Iya. Engko nek wis dibojo ndek anak lho maksude.
Isim penting ngene, Cung. Innaka raufur rahimun. Inna dan isim dan khobarnya rahim. Raufur rahimun. Wa amalan biqauli dan sebagai amalan dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tasubbu, janganlah kalian mencela ashabi, sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi, di tangannya. Jadi Allah itu memiliki tangan, tapi aja dibayangkan seperti tangannya makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa aha, lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan. Kumnya kenapa? Mas Alvin? Mudhof ilaih. Ahadu dari fa'il dari anfaqa. Ikut timbangan af'ala. Lau anfaqa ahadukum, seandainya saja salah seorang di antara kalian berinfak, misla uhudin, berinfak infake sebesar gunung Uhud, ora tanggung-tanggung, tamyise dahaban, infake sebesar gunung Uhud, emas. Ana kira-kira wong saiki duite ra nganti semono Mas e. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim. Infak salah seorang di antara kalian itu tidak menyamai satu mudnya mereka para sahabat, wala nasifahu, dan tidak pula setengahnya. Satu mud itu berapa? Tangan sing ora besar ora kecil dibentangkan, satu sok 4 mud. Jadi zakat itu kan satu sok itu 4 mud gini. Jadi kalau salah seorang di antara kalian, orang-orang setelah para sahabat Nabi itu berinfak dengan satu gunung emas, tidak menyamai satu mudnya mereka. Bandingannya rana apa nih? Satu mud kok dibandingkan karo satu gunung. Wala nasifau, dan tidak pula setengahnya. Khilafan lil mubtadi'ati, dan ini berbeda dengan orang-orang mubtadi'ah, minar rafidhati, dari kalangan orang-orang rafidah, wal khawariji, dan orang-orang khawarij, alladzina, mereka itu yasubbuna as-sahaba mereka itu mencela para sahabat, wa yajhaduna fadailahum, dan mereka mengingkari keutamaan mereka para sahabat. Wa yara ahlus sunnati annal khalifata ba'da Rasulillah alaihi salatu wassalam Abu Bakrin. Orang-orang ahli sunnah berpendapat khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakrin. Thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma Aliyun. Jadi mereka berpendapat khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, selanjutnya Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini 4 orang yang sudah dijamin masuk surga. Faman ta'ana, maka siapa saja ta'ana mencela fi khilafati wahidin min haula, mencela salah satu kekhalifahan dari mereka 4 orang tersebut di atas, fa huwa adallu, maka dia lebih sesat min khimari alihi, dari khimar peliharaannya, dari keledai peliharaannya, limu khalafatihi, karena penyelisihan dia
Anna An-naso. Pahamin apa? Limukholat fatihi naso. Naso nasi atau nasu itu? Iya, dibaca apa? Kenapa? Dari Kenapa Mas Alvin? Masdar yang beramalan. Ya. Masdar yang beramalan. Limukholafati, mukholafa itu loh masdar beramalan membutuhkan maf'ulun bih an-naso, jadi insyaallah seperti itu. Limukholafatihi, karena penyelisihan dia an-naso terhadap nas wal ijma'a, dan ijma' ataf ke an-nas ala khilafati haula, atas khilafahnya mereka. Haula kira-kira jadi apa? Mas Husni belajar bahasa Arab apa pernah? Ini sudah belajar. Haula Mudafilah, Masya Allah, mantap. Kira-kira haula dibaca haulau boleh apa enggak nanti nak jadi mubtada? Haulai dibaca haulau kalau di depan nanti. Loh, di depan no? Kenapa? Mabni. Ala khilafati haulai ala hadza tartib, atas kekhalifahan mereka empat orang yang tersebut di atas tertib ini. Tertib yang telah disebutkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Wallahu taala alam. Paham semua ya? Wes entuk pitu kira-kira kon 6 kon balene apa ora? Kenapa? Kenapa Mas Alvin? Lihat sih. Maf'ul ajli, karena sebagai untuk penyelisihan atau hal. Nanti tak tanyakan dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta